Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card reading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading ya. Jadi energinya bisa resonate, bisa tidak, bisa vice versa, bisa tidak. Itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Oke, jika memang dirasa resonate, berarti otomatis energinya untuk kalian. Dan apabila tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Oke? Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasilnya dengan kali ini, sebisa mungkin kalian cerna terlebih dahulu, kalian telaah terlebih dahulu ya sebelum mengambil keputusan. Kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Oke? Dan di kesempatan kali ini tema dan judulnya adalah bagaimana perasaan dia saat ini sama kamu. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang merasa penasaran, kira-kira bagaimana sih perasaannya si doi saat ini sama kamu? Tetap terus ikuti pick a card reading kali ini dan jangan di-skip videonya biar teman-teman semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card reading kali ini, oke? Dan buat teman-teman semuanya yang merasa nanti membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, teman-teman juga tidak perlu buru-buru karena nanti teman-teman bisa pause video kali ini ya sampai teman-teman semuanya bisa yakin akan ngedapetin kartu yang menurut kalian sesuai dengan isi kata hati kalian, oke? Dan oke, langsung saja ya kita ambil kartunya. Di sini temanya adalah bagaimana perasaan dia saat ini ke kamu. Oke, langsung saja ya. Jadi ceritanya aku udah lama ya, 1 bulanan lebih tidak upload video dan kalian semuanya juga pasti udah pada ngerti ya. Tapi alhamdulillah Tuhan masih memberikan kesehatan sampai detik ini dan alhamdulillah mudah-mudahan kedepannya tetap lancar ya dan selalu diberi kesehatan, amin. Terutama juga teman-teman para subscriber semuanya. Dan nanti teman-teman juga tetap ya station di channelnya Tarot Trading Indonesia. Nanti akan ada upload rutin di jam-jam yang sama. Bagaimana perasaan dia saat ini ke kamu? Kita cari kartu yang memang energinya paling powerful ya, yang sesuai dengan energi kalian. Oke. Di sini untuk kartu yang pertama. Untuk kartu yang kedua, dan kita coba cari ya, kurang 1 kartu lagi. Kita cari kartu yang benar-benar energinya mewakili kebanyakan teman-teman semuanya. Oke. Ini ya untuk kartu yang ketiga. Wah, sepertinya energi teman-teman banyak yang ngerasa sedih, ngerasa galau, ngerasa kangen, ngerasa rindu. Ya campur aduk lah jadi satu, tapi nggak apa-apa. Tetap semangat ya, tetap semangat menjalani hari-hari. Oke, seperti biasanya Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu yang berbeda dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda pula. Jadi saran dari Clarissa, teman-teman gunakan intuisi kalian, pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Atau jika dirasa kalian masih bingung, teman-teman juga bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian sekiranya bagus. Dan karena ini sifatnya juga general reading ya, jadi teman-teman semuanya juga bisa memilih lebih dari 1 pilihan pile. Memang terkadang energi kita juga ikut tertumpah di kartu-kartu yang lain, jadi sah-sah saja apabila teman-teman semuanya memilih lebih dari 1 pilihan pile, oke? Dan buat teman-teman semuanya yang rasa membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, teman-teman juga tidak perlu terlalu buru-buru karena kalian bisa pause video kali ini
ini sampai kalian bisa benar-benar yakin dan merasa kartu mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Dan buat teman-teman semuanya yang sudah memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama. Oke, tetap terus semangat teman-teman ya untuk menjalani puasa bagi yang menjalankan, dan tetap terus semangat menjalani hari-hari. Oke, kita ambil kartu tarot versi pendamping seperti biasanya untuk menghasilkan jawaban yang lebih detail dan akurat lagi. Duh, bergoncang-goncang seperti perasaannya. Oke, bagaimana perasaan dia saat ini sama kamu? Oke, coba kita lihat dan kita shuffle kartunya. Bagaimana perasaan dia saat ini ke kamu? Yes. Oke. Ada kartu Eight of Swords. Kartu Eight of Swords memang menggambarkan tentang ya mungkin akhir-akhir ini dia sepertinya tuh kayaknya berulah deh. Berulah tuh dalam artian tuh kayak kamu dibikin galau sama dia tanpa dia sadari itu menyakiti perasaan kamu. Dan di sini ada kartu Two of Pentacles juga. Kemudian ada kartu Five of Pentacles. Yes. Ada kartu The Carrier juga. Terus di sini yang terakhir ada kartu Three of Wands. Ini kita geser terlebih dahulu ya biar teman-teman juga bisa melihat secara jelas visual dari kartu yang sudah Clarissa tebar. Oke. Beri waktu sejenak untuk Clarissa menarik energi kalian secara kolektif ya. Two of Pentacles, sesuai dengan judul tema dan deskripsi, bagaimana perasaan dia saat ini sama kamu? Mungkin bagi teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor 1, sepertinya kalian gitu ya, hubungannya saat ini tuh kurang begitu bagus atau kurang begitu baik. Ya mungkin ada yang tanpa komunikasi, mungkin ada yang saat ini lagi marah-marahan, mungkin ada yang ngerasa didiemin sama dia, atau mungkin ada yang ngerasa kayaknya dicuekin sama dia. Dan di sini kalian kebanyakan ngerasa bahwa dia sepertinya akhir-akhir ini tuh sedikit ada perbedaan, tidak seperti yang dulu. Dan ini yang membuat kamu penuh dengan tanda tanya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya padahal di sini kamu ngerasa bahwa kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Bahkan bisa dibilang ya kamu selalu memberikan yang terbaik untuk dia. Tapi entah kenapa gitu ya, akhir-akhir ini justru dia malah memberikan sesuatu yang berbeda. Tidak sama seperti apa yang kamu berikan ke dia. Ini yang membuat kamu jadi ngerasa bingung. Bingung kenapa? Ya, bingung kenapa dia seperti ini. Dan di sini beberapa di antara kalian ada juga yang ngerasa bahwa intinya itu tidak tidak mendapatkan lama gitu ya, tidak mendapatkan balasan lama dari dia. Balasan lama apa sih ya? Dalam artian itu kayak tidak mendapatkan balasan WA gitu ya. Mendapatkan balasan WA dari dia, ya mungkin ada yang beberapa di antara kalian tuh ada yang lihat dia sedang online tapi kenapa gitu ya pesan aku kok justru tidak dibaca. Ada yang mungkin tuh sampai didiemin WA-nya nggak dibuka sampai berhari-hari dan masih banyak lagi. Dan ini yang membuat kamu ya sebenarnya bertanya-tanya gitu kenapa dia seperti ini. Padahal kamu tidak merasakan sebuah kesalahan apapun. Dan di sini ada juga yang mungkin ya beberapa di antara kalian tuh kayak ngerasa bahwa dia kayaknya sedikit menghindar gitu.
karena selalu banyak alasan yang saat ini sedang dia buat. Cuman ya memang yang saya lihat buat teman-teman yang memilih kartu nomor satu, sepertinya ada sesuatu hal yang membuat dia jadi seperti ini. Yang pertama, Clarissa melihat bahwa sepertinya orang ini sedang ada masalah yang saat ini sedang dia alami. Entah masalah pekerjaan, entah masalah dengan keluarga dia, entah masalah pribadi diri dia sendiri, atau mungkin memang ada suatu hal yang tidak bisa dia ungkapkan ke kamu gitu ya. Jadi ya udah gitu, dampaknya jadi cuek seperti ini. Dan di sini kamu sih sebenarnya masih sangat berharap sama dia gitu. Maksudnya tuh kayak berharap bahwa hubungan ini bisa lancar kembali. Tetapi jika kamu melihat seperti ini gitu, rasanya memperjuangkan hubungan ini kayaknya capek gitu. Karena ya mungkin bukan cuma satu kali ini aja kejadiannya. Flashback sebelumnya juga ngerasa pernah. Cuman bagi teman-teman yang memilih kartu nomor satu, ini adalah titik terberat yang benar-benar kalian rasakan gitu. Dan di sini buat kamu sih tenang aja gitu, karena untuk saat ini sepertinya memang gitu ya, walaupun apa ya, cinta dia itu tidak sebesar di awal kalian ketemu. Cuman Clarissa masih melihat bahwa sebenarnya hubungan kalian tuh masih sangat bisa untuk diselamatkan. Hanya tinggal menunggu waktu dia stabil aja gitu, entah emosi dia, entah kondisi psikologis dia gitu. Karena untuk saat ini menurut saya sih tenangkan pikiran kamu jangan terlalu panik dan berpikir yang enggak dulu sama dia, karena ya bukan malah memperbaiki suasana tapi justru malah memperkeruh. Jadi tunggu sampai bener-bener dia ngerasa stabil gitu. Aku yakin pasti nanti dia bakalan bisa dalam artian tuh berjalan seperti normal kembali, walaupun memang membutuhkan kesabaran yang agak cukup sedikit lama gitu. Cuman menurut saya sih tidak apa-apa. Jadi dia memang tipikal seseorang yang apabila dia sedang ada problem, sedang ada masalah, orang ini tipikal seseorang yang tidak bisa dalam artian tuh kayak direcokin gitu. Karena apabila dia direcokin akan timbul sebuah permasalahan baru, bukan malah membaik. Jadi seperti itu. Dan di sini aku paham kok gitu, keinginan kalian sebenarnya ya ingin segera menyelesaikan gitu ya, menyelesaikan permasalahan ini ya biar besoknya itu udah normal seperti di saat awal-awal gitu. Cuman menurut saya sih jangan terlalu berambisi terlebih dahulu gitu, karena apabila waktunya tidak tepat bukan malah membaik tapi malah memperkeruh suasana. Jadi untuk perasaan dia sih saat ini tenang aja gitu. Dia nggak bakalan, intinya tuh langsung melupakan kamu. Dia nggak ingin, dalam artian tuh apa ya, tidak ingin meninggalkan kamu, karena untuk saat ini yang dia butuhkan mungkin hanya menenangkan diri aja terlebih dahulu. Jadi buat kalian yang memilih kartu nomor satu, jangan merasa panik aja ya, jangan merasa panik, jangan berpikir yang enggak gitu, karena ya tahu sendiri gitu, misalnya gitu kamu kayak saking ngerasa takut kehilangan dia, kamu menuduh yang enggak gitu, sedangkan dia ada masalah, bukan malah membaik nantinya tapi justru malah bikin dia ngerasa suntuk dan akhirnya hubungannya tidak sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Dan di sini dari energi kartunya, dari kartu tarot versi pendamping sudah terlihat ya bahwa memang saat ini posisi dia itu sangat begitu tertekan tuh kayak mungkin tuh sudah jatuh tertimpa tangga gitu. Dia sudah mengalami kesulitan tapi datang lagi sebuah problem baru gitu ya. Dan di sini mungkin problemnya banyak hal gitu ya, mulai dari mungkin keuangan atau mungkin masalah pekerjaan atau mungkin masalah diri dia dengan keluarga dia, dan masih banyak hal lagi yang memang belum bisa saya ungkapkan di sini gitu. Karena memang saat ini yang dia butuhkan hanyalah support dan dukungan dari kamu aja. Jadi seperti itu. So far untuk masalah perasaan dan hati dia sepertinya tuh kayak masih tetap sih gitu. Dan dalam artian tuh dengan adanya masalah ini itu tidak merubah rasa cinta dan sayang dia ke kamu gitu. Jadi memang untuk saat ini tuh kayak sepertinya orang ini tuh ingin ngerasa sendiri aja terlebih dahulu gitu. Mungkin orang ini ingin mendekatkan diri dengan sang pencipta, atau mungkin orang ini saat ini ingin lebih dalam artian tuh memikirkan bagaimana cara bisa keluar dari masalah ini. Jadi seperti itu. Dan di sini aku juga ngelihat ya,
bahwa kamu sempat sih gitu ya, dalam artian tuh kayak mengira-ngira atau menerka-nerka sendiri gitu. Dalam artian tuh mungkin gak sih nih orang masih sayang sama aku, atau mungkin orang ini tuh udah ada yang lain gitu. Di dalam pikiran kamu ada perasaan yang seperti itu. Karena ya bisa dibilang orang ini tuh akhir-akhir ini tuh kayak ngeselin banget gitu ya, ngeselin banget ke kamu. Karena ya bisa dibilang tuh yang biasanya kamu komunikasi lancar, tapi tiba-tiba saat ini ketika jam teleponan gitu ya, jam teleponan antara kamu dan dia, tapi dianya nggak nongol, nggak muncul gitu. Dan yang terkadang bikin kamu rasa kesel adalah kenapa dia online tapi kamu nggak dibales, nggak digubris. Itu yang membuat kamu kayak ngerasa kesel dan berpikir yang enggak. Cuman di sini sih yang saya lihat buat kamu sih selalu berpikir positif aja, karena saya yakin dia itu kayak memiliki cara tersendiri bagaimana cara membahagiakan diri dia sendiri gitu, menenangkan diri dia sendiri, bagaimana cara dia bisa apa ya, dalam artian tuh melupakan masalah yang saat ini sedang terjadi gitu. Jadi jangan terlalu berpikir negatif terlebih dahulu. Belum tentu gitu ya dia online gitu ya berhubungan dengan orang lain. Bisa saja dia sedang telepon terhadap apa ya, dalam artian tuh meminta bantuan. Bisa saja dia telepon mungkin curhat terhadap teman gitu ya, teman yang benar-benar sahabat dia gitu, yang intinya tuh kayak tidak bisa dicurhatkan sama kamu. Jadi seperti itu. Di sini aku melihat bahwa dalam waktu dekat gitu ya. Jadi dalam waktu dekat, lama atau enggak itu sebenarnya relatif sih, tergantung dari diri kalian masing-masing. Menurut Clarissa 1, 2, 3 bulan itu cepat gitu, tapi menurut kalian juga lama. Jadi kayak tergantung. Jadi yang jelas dalam waktu dekat, yang jelas kamu akan bisa melewati masalah ini kok gitu. Dan saya yakin bahwa dia nantinya akan kembali sama kamu. Ya walaupun mungkin tuh kayak butuh proses adaptasi lagi gitu. Karena ya tahu sendiri, habis kalian berantem, kemudian kalian komunikasi lancar lagi, ya otomatis kan nggak langsung kayak langsung lancar. Pasti juga butuh adaptasi. Pasti di awal ya kalian ngerasa bahwa komunikasi itu kayak rasanya garing. Tapi itu hal yang wajar. Kamu jangan berpikir yang enggak gitu. Nanti seiring dengan berjalannya waktu, komunikasi kalian pasti akan kembali lagi, karena kalian akan segera meninggalkan kesedihan ini. Dan di sini ada kartu The Chariot. The Chariot itu kayak menggambarkan tentang sebenarnya kamu cukup sabar sih dalam menghadapi dia. Dan mungkin kalaupun bukan kamu, ya pasti overall tuh kayak apa ya, kamu ngerasa bahwa kalau mungkin bukan kamu gitu ya, kamu akan segera intinya tuh akan segera pergi meninggalkan hubungan ini gitu. Tapi kamu itu tipikal seseorang yang kayak masih apa ya, sisi perjuangan kamu terhadap sebuah hubungan tuh masih sangat tinggi gitu. Jadi kamu itu bukan tipikal seseorang yang kayak ya udah aku nggak telaten udahan aja gitu. Kamu bukan tipikal seseorang yang seperti itu. Tetapi selagi kamu kuat, kamu akan memperjuangkan. Selagi dia layak masih untuk dipertahankan, kamu akan mempertahankan. Ya walaupun terkadang kamu juga masih tidak bisa apa ya, tidak bisa melupakan rasa sakit-sakit kamu di masa lalu yang membuat kamu masih takut gitu ya, masih takut untuk apa ya, dalam artian tuh menjalin sebuah hubungan gitu. Jadi ya sebenarnya tuh rasa ketakutan kamu adalah takut karena takut kamu ditinggalkan, takut kamu ngerasa disakiti, dihianati, ditinggal selingkuh gitu. Jadi banyak hal yang membuat kamu kayak masih ngerasa takut sampai detik ini. Itu yang membuat pola berpikir kamu jadi terkadang ada pikiran yang enggak gitu. Padahal ya sebenarnya fine-fine aja gitu, nggak ada masalah, nggak ada problem. Oke. Kita lihat untuk kartu satunya. Kita lihat ya, energi apa yang lebih mendominasi untuk saat ini. Yes, oke. Yes. Di sini ada kartu The Chariot, King of Cup, Queen of Swords, ada kartu The Star, and then ada kartu Five of Wands. Dari energi yang Clarissa lihat, lebih mendominasi energi biru dan ungu, yang artinya ya hubungan kalian saat ini rasanya itu bukan malah apa ya, posisi hubungan kalian saat ini sedang ngerasa dingin gitu, ngerasa dingin juga bingung gitu. Bingungnya itu kayaknya lebih ke kamu deh daripada dia gitu, karena bisa dibilang saat ini tuh kayak kamu
bingung, nggak tahu harus apa gitu ya, karena kamu merasa bahwa semua sudah kamu lakukan tapi kayaknya itu nggak membuahkan hasil yang maksimal, jadi seperti itu. Cuman karena di sini ada kartu The Chariot gitu. Kartu The Chariot tuh untuk saat ini yang harus kamu lakukan, ya kamu harus dalam artian itu melewati proses ini gitu, karena bagaimanapun juga ya ini salah satu ujian dalam sebuah hubungan gitu, karena yang namanya hubungan kita nggak mungkin dong gitu lurus aja jalan flat, pasti juga akan ada gelombangnya. Udah deh, semua pasti rata seperti itu. Munafik rasanya kalau hubungan tuh selalu romantis, selalu apa, pasti juga ada titik jenuhnya, titik tengkarnya, itu pasti akan ada. Jadi untuk saat ini yang harus kamu lakukan, kamu harus sabar gitu ya, sabar. Kamu harus menstabilkan kondisi psikologis dan emosional kamu, karena apabila kamu salah mengontrol emosi, ya udah gitu. Bukan malah membaik tapi justru malah memperkeruh suasana. Dan jangan sampai gitu ya, kita dalam artian langsung frontal gitu, marahnya frontal menuduh dia yang enggak gitu, karena ya, saya paham bahwa dia itu tipikal seseorang yang ya bisa dibilang tuh kayak gampang emosionalan gitu, walaupun dia mungkin kayak orangnya pendiam gitu, tapi ada rasa perasaan yang kayak dia itu gampang rasa sakit hati gitu. Udah deh gitu, perasaan dikit jadi besar gitu, jadi dia tipikal seseorang seperti itu. Di sini ada kartu King of Cup gitu. King of Cup ya memang bisa dibilang saat ini dia lagi mungkin tuh kayak diemin kamu, cuekin kamu, dinginin kamu gitu. Cuman ya bagaimanapun juga saat ini kamu harus sabar menerima gitu. Jadi kayak kita harus menghargai dia, dalam artian tuh untuk menenangkan pikiran dia terlebih dahulu. Jadi kita sebisa mungkin ya udah gitu, walaupun kita udah tahu dia cuek seperti itu, tapi kita jangan bales dia dengan cuek yang sama, karena itu bukan malah memperbaiki hubungan, tapi malah justru membuat hubungan tuh kayak semakin rancau gitu, semakin kacau. Jadi ya kamu harus tetap gitu ya, tunjukkan bahwa kamu ini layak untuk dia perjuangkan. Jadi di saat dia seperti ini, kamu harus tetap memberikan support dan dukungan. Wah, ya walaupun bagi kamu ini menyakitkan gitu, karena kenapa aku doang yang support gitu, sedangkan kamu tidak gitu loh. Ya bagaimanapun juga ya ini harus tetap kamu lakukan gitu, tunjukkan. Nanti akan ada kok suatu titik gitu ya, dimana dia akan menyadari bahwa wah ini ternyata orang ini layak untuk diperjuangkan gitu, aku gini aku gitu, tapi dia tetap memberikan yang terbaik cintanya gitu. Pasti nanti akan ada suatu ketika dia akan sadar dengan sendirinya. Dan di sini ada kartu Queen of Swords gitu. Kartu Queen of Swords tuh ini sebenarnya kayak menggambarkan tentang ketakutan diri kamu sendiri gitu. Karena di sini yang saya lihat, rasa ketakutan terbesar kamu sebenarnya itu kayak kamu ngerasa apa ya? Cinta itu bisa jadi apa ya, bisa membahagiakan kamu, bisa juga menjadi sebuah ancaman gitu. Di sini aku melihatnya seperti itu. Jadi kayak kamu saat ini tuh kayak posisinya tuh bener-bener waspada. Waspada itu apa? Ya mungkin karena kamu dulunya itu pernah mengalami luka yang cukup dalam gitu ya. Sehingga ya hal itu tetap kamu bawa sampai saat ini. Itu yang membuat kamu jadi ini tuh kayak ketika antara kamu dan dia hubungannya sedang tidak begitu baik gitu. Pikiran kamu itu yang kayak ini orang jangan-jangan mengkhianati aku, ini orang-orang jangan-jangan ingin pergi meninggalkan aku gitu. So kamu harus bisa menstabilkan gitu ya, karena nggak semua orang memiliki sifat yang sama gitu loh, dan orang memiliki cara berbeda-beda bagaimana menenangkan atau intinya itu menstabilkan diri dia sendiri ketika dia sedang dihadapkan dalam sebuah masalah. Jadi seperti itu. Di sini ada kartu The Star. The Star tuh kayak menggambarkan tentang ya bisa dibilang kamu di sini udah menuangkan banyak pengorbanan yang begitu banyak gitu ya, dan kamu udah intinya tuh udah terlanjur berharap besar terhadap suatu hubungan ini ya. Cuman gitu ya, kamu takut apabila semua perjuangan kamu saat ini tuh sia-sia gitu ya, dan kamu nggak ada harganya di mata dia. Itu yang kamu takutkan. Cuman buat kamu sih tidak perlu terlalu khawatir gitu, karena ini semuanya akan berlalu gitu ya. Entah cepat atau lambat pasti dia akan bisa gitu ya, bisa melihat apa yang flashback ke belakang kemarin tuh kamu perjuangkan gitu. Dan di sini ada kartu Five of Wands. Ya memang gitu ya, di dalam sebuah hubungan itu pasti juga banyak rintangan dan godaannya. Cuman aku yakin bahwa kalian berdua gitu ya sudah membangun sebuah komitmen, dan saya yakin dia pun juga sama gitu ya, pasti tidak akan melupakan komitmen tersebut. Cuman ya bagi kamu sih memang gitu ya, terkadang banyak rasa khawatir yang suka meracuni pikiran kamu. Cuman itu sih bagi saya gitu ya, yang saya lihat
muncul gitu ya, muncul karena kamu saking sayang dan takut kehilangan dia gitu. So far ini nggak apa-apa gitu, maksudnya itu apa ya, dalam artian tuh kayak tidak seburuk apa yang kamu pikirkan, jadi seperti itu. Dan di sini Clarissa melihat bahwa bisa dibilang tuh kamu itu tipikal seseorang yang memang apabila kamu udah ngerasa sayang, udah ngerasa cinta sama dia, ini dia tuh kayak bucin banget gitu. Apa sih ya? Dalam arti tuh kamu akan melakukan yang terbaik, memperjuangkan sekuat tenaga kamu gitu ya. Demi ya udah gitu ya, mengutuhkan hubungan ini gitu. Kamu memang tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh pejuang cinta gitu ya, yang nggak setengah-setengah gitu. Di saat kamu udah menemukan seseorang yang menurut kamu gitu ya pas di hati kamu, tapi terkadang ya rasa sakit yang kamu terima gitu ya itu kayak seolah itu bertubi-tubi. Itu sih dampak positif dan negatifnya. Ya dampak positifnya kamu good ya, orangnya tuh good gitu, karena nggak semua orang memiliki sifat dan karakter kayak kamu, jadi seperti itu. Dan oke, sekarang kita lihat kartu yang selanjutnya. Yes, ini untuk apa sih ya, intinya itu kita ngelihat ke depan gitu ya. Oke, ada kartu life review, kemudian ada kartu career transition, healthy lifestyle, and then overcoming difficulties, dan yang terakhir remember who you are. Oke. Nah, life review di sini tuh kayak melambangkan ya memang gitu ya, setiap manusia pasti memiliki masa lalu yang berbeda-beda, dimana dia dengan masa lalu dia dan kamu dengan masa lalu kamu, dan mungkin antara kamu dan dia juga ada perbedaan gitu ya. Mungkin kamu memiliki masa yang buruk gitu ya sama dunia percintaan, flashback ke belakang, mungkin dia juga memiliki kisah yang sama, kita kan tidak ada yang tahu. Tapi alangkah baiknya apabila kita tidak pernah membanding-bandingkan gitu ya masa lalu dengan masa depan, karena itu biasanya yang akan membuat hubungan menjadi kacau gitu, karena berbeda gitu ya, orang dari segi orang juga berbeda gitu ya, dari segi ini aja, dari segi ke depan juga berbeda gitu. Jadi gunakan aja masa lalu kamu itu sebagai pembelajaran kamu, biar kamu ke depannya itu jadi orang lebih strength gitu ya, lebih strength lagi dalam ya menjalani sebuah hubungan gitu. Terus di sini career transition. Aku tahu bahwa mungkin produktivitas kamu itu terganggu ya, apalagi apabila kondisi percintaan kamu kurang begitu bagus. Ya udah gitu ya, maka itu akan berpengaruh dengan aktivitas kamu, berpengaruh dengan pekerjaan kamu, dan di sini kamu harus bijaksana gitu ya. Bijaksana itu artinya apa? Jangan sampai kamu mengorbankan pekerjaan hanya untuk cinta, tetapi bagaimana gitu ya cara kamu bisa mengimbangi gitu ya, mengimbangi cinta, mengimbangi hubungan dengan pekerjaan kamu. Yang artinya ya udah gitu, apabila kamu saatnya kerja, ya udah kamu kerja. Apabila kamu saatnya mungkin memikirkan sebuah hubungan, ya udah pikirkan. Memikirkan tuh juga jangan terlalu yang monoton gitu, tetapi berpikir santai. Nanti aku percaya bahwa nanti gitu ya, apabila kamu nggak panik kan, bisa berpikir santai, otomatis kamu akan mendapatkan solusi tersendiri gitu. Dan yakin deh bahwa kedepannya pasti dia bakalan lebih care sama kamu, bahkan lebih bisa ngertiin kamu daripada yang kayak kamu gini-gini dikit-dikit langsung panik gitu ya, berpikir yang enggak gitu. Wah, nih orang kayak gini nih gitu. Wah, nih orang kayak gini nih, wajib nih aku semprot nih, wajib nih aku apa ini. No, jangan seperti itu, karena itu bukan malah memperbaiki hubungan, tapi memperkeruh suasana. Dan yang terpenting, kesehatan kamu. Artinya apa gitu? Ya otomatis apa ya, apabila kamu mungkin ya kondisi emosional kamu yang sampai kamu mungkin ya gara-gara sebuah hubungan gitu ya, kamu sampai nggak makan, nggak enak makan, padahal kamu makan makanan kesukaan kamu, semuanya jadi nggak enak gitu, otomatis kan jadi berpengaruh dengan kesehatan kamu sendiri. Otomatis yang rugi siapa? Kan diri kamu sendiri. Kamu tidak bisa bekerja, kamu tidak bisa mungkin mencari nafkah gitu ya, yang ada justru malah kamu sakit gitu. Jadi jangan sampai seperti itu, tetapi kamu harus tetap
tetap gitu ya memprioritaskan kesehatan adalah yang paling utama gitu ya. Biar kamu apa? Biar kamu bisa berpikir secara jernih bagaimana cara memikirkan solusi jalan keluar dari masalah yang saat ini sedang kamu hadapi. Kemudian ada overcoming difficulties. Overcoming difficulties tuh artinya ya kamu harus percaya bahwa kamu nggak sendiri gitu. Kamu masih ada Tuhan yang selalu membantu kamu apabila kamu selalu berdoa sama Dia. Aku yakin bahwa Tuhan pasti akan menyatukan kalian kembali. Dan di sini bisa dibilang perjalanan cinta kalian itu bisa dibilang tuh masih cukup panjang dan hubungan kalian sebenarnya masih sangat bisa untuk diselamatkan. So, jadi mumpung semuanya belum terlambat, ya kalian harus sama-sama saling mengintrospeksi diri lah satu sama lain gitu. Apabila kamu ngerasa mungkin ada yang kurang di dalam diri kamu, ya kamu mencoba gitu ya memperbaiki. Apabila ada kurangnya di dalam diri dia gitu, ya dia harus ada kesadaran gitu ya bagaimana cara diri dia memperbaiki. Jangan membebankan semua hubungan sama kamu aja. Kamunya nggak akan kuat, aku yang kasihan di sini gitu. Terus di sini ada kata remember where you are. Remember where you are tuh ya mungkin ya setiap pribadi orang itu berbeda-beda. Ada sebagian di antara kalian tuh yang kayak ngerasa bahwa kok enak zamannya masa lalu ya, kok enak zamannya masa depan, atau mungkin ini kok gini, ini kok gitu gitu. No, jangan seperti itu. Itu namanya sebuah protes gitu ya. Sebuah protes yang ini tuh kita tidak dalam artian tuh kita tidak bisa mencukuri apa yang sudah diberikan Tuhan. Tetapi ya udah gitu ya. Coba antara kamu dan dia harus sama-sama saling mengimbangi satu sama lain karena itu yang terpenting. Karena biasanya itu gini, setiap pribadi gitu ya terkadang itu ada sebuah masalah gitu ya yang ingin tuh kayak kamu ungkapkan ke dia gitu, tapi kamu nggak bisa. Ya udah deh, akhirnya kamu pendam. Ya yang akan terjadi apa? Ya udah bentrokan batin gitu ya, gejolak jiwa. Itu yang membuat kalian sebenarnya fan-fan aja gitu, tapi ada sebuah problem nantinya gitu, ada sebuah masalah. Jadi yang harus kalian lakukan adalah sama-sama berpikir terbuka. Apabila kamu ada yang ngerasa nggak kamu sukain dari dia, kamu harus ngomong gitu. Begitu pula juga dia gitu. Ketika dia ada yang nggak dia sukai dari kamu, ya dia ngomong. Dengan seperti itu aku yakin bahwa kedepannya gitu ya hubungan kamu akan semakin membaik karena itu meminimalisir pertengkaran gitu, karena kalian udah sama-sama berpikir terbuka. Ya udah, aku udah blak-blakan nih sama kamu gitu, begitu pula juga dia, aku udah blak-blakan nih sama kamu. Dengan seperti itu kan fine gitu. Jadi seperti itu, it's okay. Sekarang kita coba lanjut buat teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor 2. Jadi kita lanjut ya. Memang sih aku memang ngerasa lihat bahwa sepertinya ada yang ngerasa galau juga gitu, yang ngerasa galau, ngerasa rindu, kangen. Ya banyak hal lah di sini yang saya lihat ya. Jadi memang kayaknya energinya sih kebanyakan kayaknya galau ya. Kebanyakan galau. Oke. Kita lanjut untuk teman-teman yang memilih kartu nomor 2. Yes. Kita ambil kartu tarot versi pendamping. Bagaimana sih perasaan dia saat ini ke kamu? Oke. Judgment. Terus juga ada kartu Ten of Pentacle. Seraknya masih ke bawah. Dan di sini juga ada kartu Seven of Pentacle. Pack of Pentacle. Kita geser terlebih dahulu biar teman-teman juga biar bisa melihat secara jelas visual dari kartu yang udah Clarissa tebar ya. Yes. Oke. Beri waktu sejenak untuk Clarissa menarik energi teman-teman semuanya secara kolektif. Oke. Bagaimana perasaan dia sih saat ini sama kamu? Ada kartu Six of Swords. Aku ngerasa bahwa buat teman-teman yang memilih kartu nomor 2 gitu ya, nomor 2,
Kalian ngerasa bahwa apa yang kalian lakukan saat ini sama dia itu kayak seolah-olah itu tidak ada harganya gitu. Kamu selalu dikecewakan sama dia, kamu mungkin selalu dibikin galau sama dia, sedangkan dia gitu ya sepertinya itu tidak pernah memikirkan bagaimana perasaan kamu, bagaimana perjuangan kamu. Alhasil ya udah gitu, kamu hanya bisa merenungi kesedihan kamu sendirian gitu. Mau berbagi cerita juga berbagi sama siapa? Berbagi cerita sama teman juga terkadang ya udah gitu, balik pulang kamu kepikiran lagi atau ngerasa sedih gitu ya. Mau bilang sama keluarga juga rasanya itu nggak mungkin gitu. Jadi ya udah gitu, kamu hanya bisa memendam rasa sakit ini sendirian. Dan bisa dibilang ya ini tuh apa sih ya, kamu menahan perasaan itu sepertinya udah cukup lama gitu. Cuman kayak kamu itu tipikal seseorang yang mungkin kalau misalnya kamu seorang perempuan gitu, kamu masih itu kayak masih apa ya, dalam arti itu kayak masih Wonder Woman gitu, hati kamu sekuat baja gitu. Tapi ya sebaja-bajanya orang gitu pasti juga akan ada titik jenuhnya. Dan bisa dibilang tuh saat ini kamu bener-bener udah nggak tahu lagi deh harus bagaimana gitu, karena segala bentuk perjuangan udah kamu lakukan, segala bentuk pengorbanan udah kamu tuangkan ke dia gitu. Tapi ya udah gitu, dianya tetap seperti itu ke kamu. Ya kamu bisa dibilang tuh kayak saat ini kayak seolah-olah gitu ya udah menyerahkan semuanya itu sama Tuhan gitu, karena kamu udah nggak tahu harus berbuat apa lagi. Dan di sini bisa dibilang tuh kayak seolah-olah ya mungkin flashback ke belakang kemarin gitu ya, orang ini tuh kayak masih seolah-olah itu kamu sangat disanjung gitu ya, kamu yang terbaik gitu ya, kamu yang bener-bener yang the best, the favorit gitu. Tapi untuk saat ini gitu semuanya itu kayak bener-bener berbeda 360 derajat, dimana gitu ya pujian yang dulu pernah dia ucapkan sekarang berubah menjadi hujatan, bukan pujian lagi gitu ya. Dimana yang mungkin saat ini kamu selalu disalahkan, mungkin kamu selalu disudutkan, bahkan apapun yang kamu lakukan saat ini gitu ya sepertinya itu tidak pernah terlihat di mata dia. Dan itu yang membuat kamu kayak merasa kesel, merasa capek gitu. Nah sebenarnya gitu ya, gimana sih perasaan dia saat ini ke kamu? Apakah masih sama atau tidak? Jika aku merasa gitu ya, jika aku melihat dari energi kartunya, sepertinya orang ini tuh kayak tipikal seseorang yang apa ya, dalam artian tuh tidak bisa konsisten gitu ya dalam mencintai seseorang. Dulu cintanya ke kamu di awal begitu besar, tapi setelah dia udah ngedapetin apa yang dia mau gitu ya, setelah dia udah mendapatkan apa yang sudah dia harapkan gitu, ya udah gitu, dia udah ngerasa bosen gitu. Dan memang gitu dampaknya yang terberat adalah kamu gitu, karena di sini bisa dibilang tuh kayak kamu menjadi korban gitu ya, korban dari sebenarnya tuh perasaan diri dia sendiri yang gampang bosenan gitu. Sedangkan kamu tipikal seseorang yang selalu serius dalam menjalani hubungan. Jadi tahu toh gitu, apabila orang yang udah serius gitu kemudian dikecewakan, ya udah gitu dampaknya tuh kayak jadi ngerasa sakit banget, nyesek banget di dalam dada gitu, kayak soalnya itu kamu ingin berteriak sekeras-kerasnya, kamu ingin apa ya, dalam arti meluapkan gitu ya amarah dan emosi kamu sekencang-kencang. Tapi ya udah gitu, kamu saat ini tuh kayak hanya bisa berdiam diri, mungkin mengurung diri di dalam kamar, atau mungkin gitu ya bahkan kamu rasanya tidur pun kayaknya nggak bisa tenang gitu, dikit-dikit bangun gara-gara kepikiran sama dia. Jadi di sini sih sebenarnya aku bukan menyalahkan kamu juga gitu ya, karena apa yang kamu lakukan sudah bagus, sudah semestinya. Tetapi ini memang dasar dari dianya gitu ya, yang intinya tuh masih belum bisa stabil gitu ya, belum bisa konsisten dalam mencintai pasangannya. Dan di sini bisa dibilang kamu juga saat ini tuh kayak posisinya bener-bener udah ngerasa bingung gitu ya, ingin bertahan tapi gini-gini amat, ingin meninggalkan tapi sudah banyak perjuangan yang udah kamu lakukan. Jadi ya udah gitu, kamu ingin dalam artian tuh kayak hanya mengharapkan sebuah keajaiban dari Tuhan gitu ya. Kamu mengharapkan keajaiban dari Tuhan, berharap bahwa Tuhan gitu ya segera memberikan jalan keluar dari masalah yang saat ini sedang kamu lakukan. Dan di sini sih yang saya lihat kamu memang tipikal seseorang yang apa ya, dalam artian tuh bukan tipikal seseorang yang kayak ya udah deh gitu, misal gini aku pergi aja ninggalin kamu. No, kamu bukan tipikal seseorang yang seperti itu. Selagi gitu ya kamu belum ada kata putus dan kamu masih terikat dalam sebuah hubungan, kamu akan tetap gitu ya, kamu akan tetap menunggu sampai keajaiban datang. Karena kamu tipikal seseorang yang seperti itu. Baru kalau misalnya dia udah merasa berucap gitu ya, berucap yang kayak udah deh kita sudahan aja sampai di sini gitu, mungkin kamu bisa pergi meninggalkan dia itu dengan tenang. Tapi kalau misalnya masih belum ada kata putus atau ucapan perpisahan dari dia, ya sebagaimanapun juga gitu ya,
kamu nggak akan tenang gitu ya. Kehidupan kamu akan tetap terus dihantui sama pikiran-pikiran dia. Jadi seperti itu. Di sini Clarissa melihat sih bahwa memang dia tipikal seseorang tuh yang seolah-olah gitu ya memperjuangkan di awal, tapi seperti yang saya bilang tadi, setelah dia mendapatkan apa yang dia inginkan, ya udah gitu ya, semuanya itu benar-benar berubah. Dia jadi lebih flat, lebih dingin, lebih datar gitu ya. Bahkan apa yang kamu lakukan aja nggak pernah dilihat sama dia. Itulah dia gitu. Dan di sini kamu sempat gitu ya berpikir, mengintrospeksi tentang diri kamu sendiri. Sebenarnya apa sih salahku gitu ya? Sebenarnya apa sih kurangku? Ya, bukan salah kamu, karena kamu nggak ada yang salah, kamu nggak ada yang kurang gitu. Itu hanya karena dari diri dia sendiri gitu ya. Yang intinya tuh dia memang tipe seseorang yang kayak ya udah deh gitu. Aku lagi deket sama kamu nih gitu ya. Berarti aku harus menunjukkan yang terbaik gitu. Setelah dia udah ngedapetin apa yang dia mau, ya sudah gitu. Belang dia udah kelihatan. Jadi seperti itu. Terus di sini ada kartu judgment gitu. Kartu judgment tuh ya sebenarnya gitu ya, apabila kamu jadi orang tuh kayak lebih berani gitu ya, sebenarnya itu kayak banyak gitu orang yang berusaha dekat dengan kamu gitu ya, berusaha ngedeketin kamu, tapi memang basically kamu bukan tipikal seseorang yang seperti itu. Seperti yang udah Clarissa bilang tadi gitu, sebelum ada kata perpisahan, kata putus, kata apa, kamu nggak akan bisa pergi meninggalkan dia secara tenang gitu. Baru kalau misalnya dia udah mengucapkan kata perpisahan, kata putus gitu, ya mungkin kamu masih bisa menerima, walaupun ya dampaknya nyesek gitu ya, nyesek di dalam hati kamu. Karena di sini yang saya lihat sebenarnya banyak gitu ya orang-orang itu yang ingin gitu ya, ingin mendekati kamu. Dan bagusnya kamu memang tipikal seseorang yang mungkin gitu ya masih bisa melindungi hati dan perasaan kamu apabila kamu memang memiliki pasangan. Di sini yang saya lihat, kamu mungkin pernah ya gitu ya, sempat mungkin menceritakan hal ini terhadap orang yang memang kamu percaya, entah sahabat kamu, entah saudara kamu, entah teman kamu gitu. Dan banyak yang menyayangkan gitu ya, menyayangkan kenapa kamu masih mempertahankan dia gitu loh. Padahal kamu udah tahu gitu dia seperti itu ke kamu gitu. Cuman ya ini tuh kayak bebelnya kamu aja gitu, bukan bebelnya kamu, karena ini memang kayak basically-nya kamu. Apabila kamu mencintai seseorang, kamu akan memberikan semua hati kamu untuk dia gitu. Tetapi ya terkadang apa yang udah kamu lakukan tidak sesuai dengan apa yang kamu dapatkan gitu ya. Terkadang kebaikan harus ditukar dengan racun yang benar-benar menyakitkan hati dan perasaan kamu. Jadi seperti itu. Dan di sini sebenarnya banyak sih gitu ya orang-orang itu yang mungkin gitu ya, yang kayak kamu udah cerita nih, udah curhat ke dia gitu ya. Banyak yang kayak ngerasa menyayangkan, lo ngapain gitu ya masih dipertahankan, padahal kamu udah kayak ngerasa sakit dan banyak berkorban seperti ini loh gitu. Ntar ya Clarissa mau minum air putih terlebih dahulu. Bismillah. Oh ya teman-teman, sekali lagi ya, video ini saya buat malam hari pukul 20 berapa ini ya, jam satuan sebelum sahur. Tapi ini aku upload, jadi maaf ya, mohon maaf banget karena aku tadi kayak nggak sengaja langsung minum gitu ya, karena ini tapi tayangnya malam kok, jadi tenang aja gitu. Clarissa kan biasanya uploadnya kan malam gitu, habis isyaan gitu ya. Oke. Di sini ada kartu Seven of Pentacle. Seven of Pentacle tuh sejujurnya apabila kamu bener-bener kayak dibolehin ngomong nih sama dia gitu ya, kamu itu kayak rasanya itu kayak udah ngerasa capek banget, udah ngerasa kesel banget gitu. Dalam artian tuh kayak ya kamu udah bener-bener melakukan banyak hal ke dia gitu, tapi yang kamu dapatkan ya gini-gini aja gitu. Kamu ngerasa bahwa ini tuh bukan sebuah perkembangan cinta, tetapi kamu justru malah ngerasa bahwa hubungan ini tuh kayaknya jalan di tempat gitu. Dibilang perubahan juga enggak gitu, tapi penurunan iya gitu loh. Jadi kayak kamu ngerasa udah kayak ngerasa capek, udah ngerasa lelah gitu, karena sudah banyak yang kamu korbankan, sudah banyak yang kamu berikan ke dia, tapi ya yang kamu terima gini-gini aja.
Terus juga di sini ada kartu Pack of Pentacle. Kartu Pack of Pentacle tuh kayak kamu saat ini tuh kayak hanya bener-bener kayak bisa berdoa gitu ya, berdoa sama Tuhan gitu ya, yang terbaik. Apabila memang gitu ya dia yang terbaik, ya kamu memohon sama Tuhan biar dia itu dibukakan lagi gitu ya pintu hatinya untuk benar-benar bisa melihat gitu ya apa yang sudah kamu lakukan di flashback ke belakang kemarin. Tetapi apabila dia memang bukan yang terbaik gitu, ya kamu kayak meminta sama Tuhan biar diberikan solusi yang terbaik bagaimana ke depannya. Jadi seperti itu. Oke, di sini coba kita lihat ya. Oke, bagaimana perasaan dia saat ini sama kamu? Oke, di sini ada kartu Brilliant Ide, ada kartu Healthy Lifestyle, ada kartu Career Transition. Ini hampir sama ya seperti yang tadi, tapi energinya memang benar-benar berbeda. Clairsentience, and then ada kartu Gift from God. Oke. Di sini tuh ada Brilliant Ide, ada Healthy Lifestyle, Career Transition, Gift from God. Ya, Brilliant Ide. Brilliant Ide tuh kayak apa ya? Bisa dibilang tuh ya kayak kamu ini bener-bener udah bener-bener kayak kehabisan apa ya, bukan kehabisan akal, bukan kehabisan ide, tapi yang kayak bener-bener kamu kehabisan apa ya, intinya tuh saya ini harus bagaimana lagi gitu loh, karena ya udah gitu, intinya tuh kayak kamu saat ini tuh udah bener-bener berada di posisi nol gitu, yang kamu tidak bisa menemukan solusi apapun gitu, karena ya segala sesuatunya udah kamu berikan ke dia, segala sesuatunya udah kamu lakukan ke dia gitu. Jadi kayak benar-benar kamu tidak menemukan solusi yang pas gitu. Kemudian untuk saat ini gitu, saat ini benar-benar yang harus kamu lakukan ya kamu harus, intinya tuh apa ya, dalam artian tuh bijaksana gitu ya, bijaksana dalam mengambil sikap dan langkah. Karena ya bukan berarti saya mengajarkan kamu bahwa intinya tuh kayak kamu harus berantem sama dia, bukan, tetapi bijaksanalah gitu ya. Sudah banyak pengorbanan apakah yang udah kamu lakukan, dan saat ini apa yang kamu terima. Dari situ pasti Clarissa percaya bahwa kamu bisa menyimpulkan gitu loh. Ya tinggal dilihat aja gitu ya, flashback ke belakang kemarin gitu, seberapa membahagiakankah dia ke kamu gitu, dan sudah berapa kesedihan yang udah dia buat gitu. Dari situ mungkin kamu sudah bisa menyimpulkan apakah dia layak dipertahankan atau dia layak untuk dilepaskan. Kemudian di sini ada kartu Healthy Lifestyle. Healthy Lifestyle tuh yang dulu gitu ya, dia memang tipikal seseorang yang sangat perhatian sama kamu, selalu mengingatkan akan kesehatan, selalu mengingatkan kamu tentang makan, selalu mengingatkan tentang apa ya, dalam artian tuh hal-hal yang positif gitu. Tapi untuk saat ini gitu ya, jangankan perhatian gitu ya, lawung dia aja gitu ya, intinya tuh kayak memberikan kabar aja nggak pernah. Nah itu yang menjadi titik terbingung kamu gitu, kenapa dia sangat cepat gitu ya berubahnya. Padahal dulu sayang disanjung-sanjung, tetapi saat ini sanjungan tersebut sudah berubah menjadi hujatan. Terus di sini juga ada kartu Career Transition. Bahkan bisa dibilang gitu ya, banyak hal yang udah kamu tunda, yang sebenarnya itu udah kamu lakukan dan selesai, tapi saat ini tuh kayak bener-bener bisa tertunda hanya gara-gara memikirkan dia. Ayo, bisa dibilang tuh bener-bener banyak hal gitu ya. Hanya kayak intinya tuh kayak gini deh. Sebenarnya gitu ya, kamu saat ini tuh kayak misal dari Malang ke Jakarta gitu, kamu flashback ke belakang kemarin, sebenarnya tuh kayak kamu udah nyampe Jakarta, tapi gara-gara memikirkan dia gitu, alhasil ya udah kamu sering istirahat. Mungkin gitu ya, saat ini kamu masih nyampe di Jawa Tengah aja gitu loh, karena banyak hal yang tertunda hanya gara-gara dia. Terus ada kartu Clairsentience. Clairsentience ini menggambarkan tentang diri kamu sendiri. Dalam artian tuh apa? Ya di sini kan terlihat gitu. Sebenarnya kamu tidak ada sama sekali gitu ya niat mempermainkan dia, niat memanfaatkan dia, niat mengkhianati dia. Karena di sini aku melihat gitu ya bahwa apabila kamu mencintai seseorang,
kamu mencintai dengan sepenuh hati gitu ya, menggunakan ketulusan dan kejernihan hati kamu. Walaupun terkadang gitu ya, ketulusan tersebut harus ditukar dengan kepahitan. Dan di sini ada kartu Gift from God. Gift from God tuh kayak menggambarkan ya intinya saat ini gitu ya, kamu hanya berharap aja gitu ya, dalam artian tuh kabar baik dari Tuhan gitu. Apabila dia memang yang terbaik untuk kamu, ya kamu berharap gitu ya, biar segera dipertemukan solusi yang terbaik gitu ya, dan tidak terlalu lama terombang-ambing dalam kesedihan. Jadi seperti itu. Oke. Dan sekarang coba kita lihat kartu yang satunya. Ini ya. Bagaimana perasaan dia saat ini sama kamu? Five of Swords. Oke, karena ini jatuhnya banyak, kita ambil yang paling atas seperti biasanya. Four of Wands. Ini kita lihat ya, energi apa yang mendominasi. Two of Wands, Prince of Coin, The Wheel of Fortune. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini kita geser ya. Di sini yang lebih mendominasi, di sini ada energi hijau. Energi hijau ini melambangkan tentang harapan kamu sebenarnya terhadap hubungan ini gitu loh. Masih itu harapan apa ya? Harapan baik kalau bisa gitu loh. Di sini Five of Swords gitu ya. Five of Swords tuh kayak melambangkan tentang di sini tuh kayak menggambarkan tentang apa ya? Ini tuh kayak udah banyak luka gitu ya, udah banyak pisau yang udah dia tancapkan di dalam hati kamu. Tapi saat ini tuh kayak seolah kamu tuh kayak masih tegar aja, kamu masih kuat aja gitu. Padahal udah banyak yang bilang gitu, kenapa sih gitu? Kamu kok masih kuat? Kenapa sih kamu kok masih mempertahankan? Itu karena kamu tulus dalam mencintai seseorang gitu. Karena apabila tidak tulus ya udah gitu, ngapain saya harus mempertahankan, cari yang lain aja, wong masih banyak gitu kan. Terus Four of Wands. Four of Wands tuh yang artinya ya kamu merasa bahwa bisa dibilang tuh kayak ini nggak lebih baik dari masa lalu kamu gitu, karena kamu merasa bahwa antara masa lalu dan masa depan kamu saat ini itu sama gitu, karena ya kamu tidak merasakan gitu ya sebuah kebahagiaan yang signifikan, tapi justru malah kamu mengalami luka yang sama. Jadi seolah ya kamu menganggap bahwa ini hal yang sama seperti masa lalu kamu, bukan malah mendapatkan yang baik, tapi justru malah bisa dibilang tuh kayak lebih buruk daripada yang dulu. Terus di sini ada kartu Two of Wands. Two of Wands di sini tuh kayak bisa dibilang tuh tapi di sini gitu ya. Tapi di sini tuh kayak seolah ya kamu tipikal seseorang yang gini loh gitu. Apabila dia memang gitu ya masih ada keinginan untuk berubah, ya kamu kayak masih seolah itu masih memberikan dia kesempatan gitu ya, masih berharap dia oke lah gitu ya, aku akan memaafkan kamu dan aku akan melupakan yang sudah-sudah, tapi dengan syarat ya kamu berubah gitu. Kamu tipe seorang yang masih seperti itu. Saran dari Clarissa gitu ya, kita hargain lah gitu apabila dia memang benar-benar ingin berubah gitu ya. Setiap manusia kan terkadang ada fasenya di mana dia belum berubah dan di mana dia berubah gitu. Ya kita harus bisa menghargai dia, tapi kita juga harus bijaksana dan selektif dalam menerima dia kembali. Artinya apa gitu? Ya kalau berubahnya dia sungguh-sungguh nggak masalah, kita menerima dia. Tapi apabila dia hanya ingin gitu ya memiliki maksud dan tujuan tertentu, saran dari saya bagi kamu gitu ya, kamu harus smart gitu ya, kamu harus benar-benar selektif gitu ya, selektif dalam memaafkan gitu ya, karena memaafkan aja ya terkadang itu kayak apa ya, terlalu seringnya kita memaafkan gitu ya, tetapi terkadang justru bukan malah membuat dia semakin berubah,
tapi justru malah membuat dia semakin berulah gitu. Karena dia merasa bahwa oke lah nggak apa-apa, nanti ujung-ujungnya dia juga bakalan memaafkan gitu kan. Jadi kayak benar-benar kamu harus selektif. Terus di sini juga ada kartu Prince of Coin gitu. Prince of Coins. Aku yakin bahwa di balik kesulitan kamu saat ini pasti kamu juga berhak merasa bahagia. Tapi kebahagiaan tersebut ya memang harus dilalui dengan penuh kesabaran gitu ya. Kesabaran menghadapi situasi yang seperti ini gitu. Karena nggak semua orang gitu ya benar-benar bisa melewati hal yang saat ini kamu alami. Jadi kamu ya termasuk orang yang sabar gitu ya. Karena ya bisa dibilang tuh nggak semua orang gitu ya bisa menahan kesedihan seperti kamu saat ini. Dan di sini ada kartu The Wheel of Fortune. The Wheel of Fortune ini menggambarkan tentang apa sih ya? Dalam artian tuh kalau untuk masalah hati dan perasaan saat ini gitu ya, bagi kamu nggak perlu ditanya gitu ya, karena bisa dibilang ya pikiran kamu saat ini benar-benar lagi kacau gitu ya, nggak bisa berpikir secara jernih. Dan di sini buat kamu sih kedepannya ya untuk saat ini juga dan kamu kedepannya kamu boleh pusing, kamu boleh galau gitu, tapi kamu juga jangan pernah mengorbankan hati dan pikiran kamu sendiri gitu, karena bisa dibilang tuh kayak itu bukan malah menunjukkan apa ya pribadi kamu yang kuat, tapi justru kayak malah menggambarkan tentang ya apa ya intinya tuh kayak menggambarkan tentang titik bukan kelemahan gitu, tapi yang kayak seolah gini loh. eh Kayak kamu nggak bisa apa ya, kamu nggak bisa cari yang lain atau bagaimana ya gitu, dalam artian tuh kayak kamu nggak bisa cari yang lain ya gitu. Kamu kok justru malah kayak udah tahu gitu, kamu udah disakitin berkali-kali, udah tahu kamu kayak bener-bener dihianati berkali-kali gitu, kamu kok masih tetap bertahan gitu. Jadi jangan pernah kayak dia menilai kamu seperti itu gitu loh. Jadi kayak dia malah bukan malah memperbaiki, justru malah kayak dianya tuh nanti sok-sokan gitu. Jadi maaf ya, jadi kayak bergoncang. Jadi jangan sampai seperti itu, oke? So bagi kamu harus tetap sabar aja dan yakin pasti Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik untuk kamu. Jadi seperti itu. Dan sekarang kita lanjut buat teman-teman semuanya yang memilih kartu yang terakhir. Ini jadi kayak udah malam banget sih. Jadi ini sekalian ya aku sahur, karena ya percuma juga aku tidur gitu, karena bentar lagi udah sahur. Oke. Ini ada kartu Five of Cup. Kita ambil kartu tarot versi pendamping untuk menghasilkan jawaban yang lebih detail lagi. Bagaimana sih perasaan dia saat ini ke kamu? Oke, di sini ada kartu The Devil. Ini kita clear up terlebih dahulu. Oke, di sini ada kartu The Fool. Mungkin kalian ngerasa bahwa wih The Devil serem banget kartunya, kayaknya buruk nih. Nggak semuanya ya teman-teman, karena biasanya The Devil juga tergantung dari energi kalian masing-masing. Bisa juga energinya positif, bisa juga energinya negatif, karena ya tiap energi berbeda-beda. Oke, dan teman-teman juga harus tetap ya bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi harus benar-benar difikirkan, jangan langsung ditelan bulat-bulat, no. Ya, anggap aja ini fun reading. Jadi ya ambil yang positifnya aja, oke? Okay? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah ya. Di sini ada energi hijau, Five of Cup. Oke. Five of Cup tuh kayaknya ini sama sih, bukan sama tetapi berbeda. Ini lebih ke sepertinya buat teman-teman yang memilih kartu nomor 3, kalian sebenarnya tuh kayak mungkin tuh penasaran gitu ya, penasaran ingin tahu gitu ya, ingin tahu sebenarnya nih orang perasaannya gimana ya ke aku gitu. Karena mungkin bagi teman-teman yang memilih kartu nomor 3, ada yang sebagian udah kenal lama banget sama dia, ada yang mungkin tuh baru kenal sama dia, ada yang hanya sekedar ingin tahu bagaimana sih perasaan dia saat ini ke aku gitu. Dan di sini jujur sih
Sebenarnya buat teman-teman yang memilih kartu nomor 5, jujur gitu, kamu kayaknya udah ngerasa nyambung, udah ngerasa klop, udah ngerasa seneng sama dia gitu. Jadi bisa dibilang tuh kayak orang ini yang setiap hari selalu meracuni pikiran kamu. Terkadang kamu juga suka dibuat baper sama dia. Dibuat baper tuh artinya apa gitu? Ya, entah kenapa gitu, ketika mungkin ya WA kamu sedikit nggak dibales gitu, kayaknya kamu rasanya tuh kayak kangen, rindu gitu. Ini orang kemana, khawatir gitu ya, khawatir takut pergi, khawatir takut apa gitu. Ya bisa dibilang sebenarnya antara kamu dan dia itu kayak apa ya, ada koneksi satu sama lain sih. Jadi bukan cuma kamu doang yang memikirkan dia, tetapi dia juga memikirkan kamu. Tapi memang mungkin ya yang menjadi kendala adalah ruang jarak dan waktu dan aktivitas kesibukan kalian masing-masing lah gitu ya, yang terkadang harus apa ya, komunikasi kalian harus tersita, yang biasanya lancar harus jadi tertunda, dan itu yang mungkin gitu ya menjadi kendala di dalam hubungan kalian. So far aku melihat gitu ya bahwa perasaan dia ke kamu jujur gitu ya sama besarnya seperti kamu cinta ke dia, karena dia merasa ya bahwa kehadiran kamu saat ini di dalam hidup dia bagaikan gitu ya memberikan warna baru di dalam kehidupan dia. Karena mungkin ya yang saya lihat, orang ini tuh kayak flashback ke belakang kemarin, mungkin pernah ya yang namanya dia sudah berjuang, sudah berkorban, tetapi mungkin gitu ya segala sesuatunya itu nggak pernah dihargai. Atau mungkin ada juga flashback ke belakang kemarin gitu ya di antara dia gitu ya. Aku merasa ada yang kayak dimanfaatin aja gitu, dan dia setelah bener-bener ketemu udah mengenal kamu, udah memahami karakter kamu, udah memahami sifat kamu, intinya tuh kayak udah tahu banget ya, dia ngerasa bahwa kamu sepertinya gitu ya orang yang sangat berbeda daripada orang yang pernah dia kenal sebelum-sebelumnya gitu. Karena di sini jujur sih gitu, kamu juga tipikal seseorang yang apabila apa ya, tipikal seseorang tuh yang sebenarnya gitu ya, ketika kamu mencintai seseorang tuh kayak nggak setengah-setengah gitu, kamu akan memberikan semua hati kamu untuk dia. Cuman gitu, kamu itu tipikal seseorang yang kayak tidak suka memperjuangkan, tidak suka diperjuangkan. Jadi ya udah gitu, antara kamu dan aku gitu, kita sama-sama berjuang untuk menggapai satu tujuan, yaitu kebahagiaan gitu. Terus di sini memang sepertinya komunikasi kalian kayaknya sedikit terhambat gitu. Dan ada yang mengira bahwa ini tuh kayak apa ya, nih orang berulah atau bagaimana, nih orang macam-macam atau bagaimana. No, yang saya lihat di sini murni karena kesibukan gitu ya, kesibukan aktivitas dia. Entah mungkin jadwal dia lebih padat daripada sebelumnya, entah dia ada pekerjaan tambahan, entah dia lemburan gitu. Karena jujur saat ini tuh kayak sepertinya tuh banyak target yang berusaha dia kejar gitu. Entah dia memikirkan masa depan, entah dia memikirkan ada sebuah rencana yang ingin dia lakukan gitu ya, dan masih banyak hal lagi. Karena di sini yang saya lihat, dia tipikal seseorang yang sebenarnya itu apa sih ya gitu. Dalam artian tuh apabila dia kayak sudah memiliki tambatan hati, ya maka orang ini tuh kayak kerjanya itu semangat, sama seperti kamu gitu. Ketika kamu kayaknya itu tidak ada seseorang gitu ya di samping kamu, atau tidak ada seseorang yang mampu memberikan warna baru di dalam kehidupan kamu, ya udah gitu, kayak kamu ngerasa menjalin aktivitas ya udah biasa gini-gini aja gitu. Tapi setelah ada seseorang yang membangkitkan semangat kamu gitu, kamu kayak ngerasa hari-hari kamu itu ada aura yang berbeda gitu, kayak kerja lebih semangat gitu, kerja lebih apa, sama gitu. Dia juga merasakan hal yang sama di sini gitu. Memang sih orangnya itu nggak pandai dalam berucap kata, orangnya juga nggak romantis amat. Tapi jujur gitu, di mata kamu dia selalu ngangenin gitu, selalu kayak kamu merindukan dia gitu. Kamu selalu merindukan dia. Telepon telat aja kamu udah panik gitu, apalagi nggak telepon 1, 2, 3, 4 hari. Wah ya udah, kamu udah kebakaran jenggot nih gitu. Cuman yang perlu kamu tahu, perasaan dia sama besarnya kayak kamu mencintai dia. Jadi buat kamu sih jangan terlalu panik, jangan terlalu khawatir gitu. Ya namanya juga hubungan baru, atau mungkin buat kamu yang udah lama gitu, tetap terus tunjukkan bahwa kamu adalah orang yang layak untuk dia perjuangkan. Di sini yang saya lihat, dia memang orangnya tipikal ada sih perasaan cueknya, ada perasaan kerasnya, dan orangnya mungkin sedikit pencemburu gitu. Ini sama kayak kamu juga orangnya sih gampang cemburuan. Cuman sebisa mungkin kamu harus bijaksana dalam mengelola kecemburuan kamu gitu. Karena apapun yang dilakukan secara berlebihan juga nggak baik gitu. Cemburu sih boleh, tetapi yang wajar-wajar aja. Tapi kalau cemburunya udah berlebihan, nanti justru malah bikin pasangan kamu jadi nggak nyaman gitu. Terus di sini ada kartu The Fool.
Clarissa melihat ya The Fool. The Fool tuh kayak seolah-olah gitu ya, bagi dia gitu ya, kamu adalah langkah awal untuk memulai masa depan dia ke depan gitu. Jadi kayak seolah hadirnya kamu ini kayak apa ya, membawa hal yang positif gitu, yang mungkin dia kerjanya yang kayak gitu-gitu aja, tapi setelah hadirnya kamu gitu, kayak dia itu kayak ada sebuah target gitu. Wah, ini aku harus bisa bekerja lebih semangat lagi nih gitu ya untuk memilih kamu seutuhnya. Jadi seperti itu. Otomatis kan untuk memilih kamu seutuhnya semuanya juga membutuhkan biaya gitu ya, membutuhkan apapun gitu. Jadi makanya gitu, mumpung saat ini ranknya masih jauh gitu, oke gitu, dia akan lebih semangat lagi dalam bekerja. Karena apa gitu ya? Ya ada di belakang sana ada seseorang yang menyemangati dia gitu ya, secara diam, yaitu kamu. Jadi seperti itu. Jadi kayak orang ini tuh ada energi semangatnya tersendiri gitu ketika dia udah ngedapetin seseorang yang memang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dan di sini yang saya lihat, oke, memang kayaknya gitu ya, kayaknya ya namanya setiap hubungan juga pasti ada godaannya gitu. Cuman kayak apa sih ya gitu, dalam artian tuh kayak ini orang memang bener-bener membawa apa sih ya, membawa hal yang sangat berbeda gitu, dimana ya kayak kamu ya udah gitu, walaupun kayak terkadang itu gini sih, kamu udah mempercayakan dia gitu ya, kita sudah saling percaya satu sama lain gitu, tapi kayak yang namanya perasaan tuh kayak seolah itu nggak bisa dibohongi gitu. Kalau takut dia kenapa-napa, takut dia sama siapa gitu. Jadi ya sebisa mungkin kamu harus bisa menghandle gitu ya, menghandle namanya noise atau gangguan tersebut gitu. Karena ya bisa dibilang itu penghancur dalam sebuah hubungan gitu. Jadi ya udah gitu, kamu udah percaya sama dia ya, dia udah percaya sama kamu ya, kamu harus percaya sama dia. Jadi seperti itu, sama-sama saling bisa menghargai. Terus di sini ada kartu judgment. Kartu judgment tuh kayak bener-bener saat ini bener-bener yang harus kamu lakukan adalah kamu harus bener-bener banyak-banyak bersabar. Sembari itu kamu juga harus mensupport dia gitu, karena ya bisa dibilang untuk saat ini kamu adalah semangatnya. Jadi seperti itu. Jadi kamu harus tahu gitu peran semangat di dalam hidup dia itu seperti apa. Ya mungkin tuh kayak harus mensemangati dia gitu agar dia merasa bahwa kamu yang terbaik gitu ya untuk dia. Karena jujur gitu, sejauh ini hanya kamulah saat ini tuh yang sedang dia pikirkan. Walaupun mungkin apa ya, mungkin ya namanya setiap masalah dalam hubungan itu ada aja gitu. Tapi entah kenapa gitu, sepertinya tuh kayak kamu ya ujung-ujungnya nyambung lagi sama dia gitu. Itu yang namanya koneksi satu sama lain. Oke, terus di sini kita lihat untuk kartu selanjutnya. Bagaimana sih perasaan dia saat ini ke kamu? Chakra learning, brilliant ide, healthy lifestyle, indigo and crystal children. Nice sih. Bener-bener good energy. Gift from God. Dari energi kartunya ada kartu chakra learning, yang artinya tuh kayak untuk saat ini tidak ada gitu ya sesuatu yang berharga di mata dia selain kamu, masa depan dia dan pekerjaan dia saat ini gitu. Jadi ya bisa dibilang tuh kayak kayak seolah pesan yang ingin dia sampaikan adalah yang kayak seolah kamu itu jangan terlalu khawatir gitu ya, karena untuk saat ini gitu ya, di hati aku itu cuma ada kamu, orang tua dia, pekerjaan dia doang gitu ya, yang saat ini ada di dalam diri dia gitu. Jadi seolah itu yang hal yang ingin dia katakan itu seperti itu gitu. Cuman mungkin orang ini tuh kayak tidak memiliki kemampuan atau kekuatan untuk mengatakan hal tersebut langsung sama kamu gitu. Takutnya entah dibilang lebay, takutnya entah dibilang kayak gombal atau apa, ya mungkin gitu ya. Terus di sini juga ada kartu brilliant ide. Brilliant ide tuh kayak kamu adalah salah satu orang tuh yang sama juga sih ya, yang sangat meracuni pikiran dia gitu. Terkadang ya ini sama sih gitu, ketika kamu juga kayak lama ngebales
WA kamu ke dia bakal marah, bakalan ngambek gitu. Karena ya antara kamu dan dia sebenarnya tuh kayak banyak kesamaan gitu ya. Ya walaupun gak munafik juga, ada perbedaan gitu, tapi kayak lebih banyak kecocokannya, lebih banyak kesamaannya. Jadi kayak sama-sama ngambek nih ketika mungkin lama ngebalesnya atau bagaimana. Terus juga di sini ada kartu healthy lifestyle. Sama juga sih, healthy lifestyle tuh orang ini juga tipikal seseorang yang perhatian gitu, terutama orangnya itu sangat peduli akan kesehatan. Jadi jangan heran, jangan salah gitu apabila orang ini banyak nyeramain kamu tentang kamu jangan lupa makan, kamu jangan makan ini, kamu kan ada sakit ini, jangan makan itu. Karena dia tipikal seseorang yang bukan cuma sayang sama diri kamu aja, tapi juga sayang dengan kesehatan kamu. Buktinya prioritas utama dia adalah kayak kesehatan kamu. Jadi kayak seolah itu jangan sampai kamu down, jangan sampai kamu drop, jangan sampai kamu sakit gitu. Terus di sini Indigo and Crystal Children, yang artinya ya harapan dia sebenarnya saat ini adalah kayak benar-benar menatap masa depan bersama orang yang dia sayang, yaitu kamu gitu. Jadi untuk saat ini ya kamu jangan heran apabila nih orang kok banyak lemburnya, nih orang kok banyak kerjanya, nih orang apa. Toh semata-mata juga untuk masa depan kalian berdua gitu. Karena orang ini tuh tipikal seseorang yang kayak oke lah gitu, aku udah banyak penderita tapi nanti gitu ya. Kalau misalnya dia seorang laki-laki, istriku nggak boleh nih menderita dan anak-anakku gitu. Jadi seseorang seperti itu. Terus di sini ada kartu gift from God juga gitu. Ya mungkin gitu ya, dia adalah salah satu seseorang yang memang dihadirkan Tuhan memang untuk membahagiakan kamu, untuk melindungi kamu, untuk dalam artian tuh bisa dalam arti bisa sama-sama melewati susah dan seneng bareng gitu ya. Jadi ya kamu harus bisa mempertahankan hubungan ini gitu ya. Jadi kayak mulai awal kamu sayang sama dia, mulai akhir kamu juga harus sayang sama dia. Jangan cuma gede awalnya doang gitu, tapi akhirnya enggak gitu. Jadi harus sama. Antara flashback ke belakang dan nantinya harus sama. Jadi seperti itu. Terus kita lihat dari segi energi ya. Bagaimana sih perasaan dia saat ini ke kamu? Oke. Four of Wands, kita lihat di sini ya, biar teman-teman juga bisa melihat. Terus ada juga kartu Nine of Cups. Ada kartu Four of Coins. Three of Coins. 1, 2, 3, 4, 5. Udah ya pas ya. Di sini tidak ada kartu yang mendominasi. Artinya ya mungkin tuh kayak semua apa yang kamu cari ada di dalam diri dia. Itu sih. Di sini karena yang saya serap gitu ya, Three of Coin, artinya dia memang tipikal seseorang yang bekerja keras gitu. Jadi ya jangan heran gitu kalau memang orang ini tuh untuk saat ini prioritas utama dia adalah pekerjaan. Terus juga di sini ada kartu Five of Coin. Five of Coin tuh sama sih ya sebenarnya. Jadi kayak dia itu tipikal seseorang yang bukan cuma bekerja aja untuk saat ini, tapi dia juga bekerja untuk menata masa depan dia gitu ya, bersama orang yang dia sayang nantinya. Terus sepertinya antara kamu dan dia juga ada kesamaan gitu ya. Ada sisi cemburu gitu ya. Cemburu itu yang bikin dia marah gitu. Jadi kayak jangan sekali-sekali kamu bikin dia ngerasa cemburu gitu. Karena apabila kamu didiemin sama dia, yang sengsara itu justru malah kamu. Nih orang kenapa ya diemin aku gitu. Padahal ya ada sesuatu hal yang membuat dia ngerasa cemburu gitu. Karena dia bukan tipe seseorang itu yang kayak langsung terbuka gitu. Kamu jangan kayak gini, aku cemburu sama kamu. No, dia itu tipe seseorang yang kayak ya udah gitu, diem-diem aja gitu. Padahal dia menahan rasa kecemburuan tersebut. Terus ada kartu Four of Wands juga. Ada kartu Four of Wands tuh kayak menggambarkan dalam artian tuh kayak ya udah gitu. Kayak mungkin dia juga memiliki masa lalu dia sendiri, kamu juga punya masa lalu dia sendiri gitu. Dan harapan dia ya udah gitu, kita nggak usah menoleh ke belakang, kita menoleh ke depan aja, memikirkan bagaimana kita bahagia di masa yang akan datang gitu. Terus ada kartu Death gitu. Death tuh kayak ya kemungkinan besar gitu ya. Ini juga harapan aku sih ya. Kemungkinan besar gitu ya. Ya mudah-mudahan
dia menjadi seseorang yang terakhir dalam hidup kamu. Artinya apa gitu? Ya kamu nggak usah kenalan-kenalan baru lagi gitu. Dia juga nggak usah kenalan baru lagi gitu. Karena ya memang gitu ya, antara kamu dan dia bisa ditakdirkan bersama nantinya gitu ya. Ya kalau bisa sampai kakek nenek gitu. Jadi seperti itu. It's okay, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah ngikutin Clarissa mulai dari awal sampai akhir. Dan aku ingetin lagi buat teman-teman semuanya yang ingin gabung secara pribadi, secara privat, teman-teman bisa gabung di personal reading ya. Untuk semua keterangannya, cara-caranya, langkah-langkahnya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat teman-teman semuanya ya, apabila ada sesuatu yang ingin ditanyakan, teman-teman juga bisa berkomentar sebanyak-banyaknya ya. Kak, bikin video ini dong, Kak, bikin video itu. Nanti biasanya tema yang terunik dengan prosentase terbanyak yang akan Clarissa jadikan sebuah video. Jadi seperti itu. Dan jangan lupa tetap ikutin terus ya channel Tarot Trading Indonesia dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa upload video terbaru di jam seperti biasanya, teman-teman tidak pernah ketinggalan. Oke? Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Terima kasih banyak. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya, baik bagi diri kalian maupun orang lain. Oke? Dadah, selalu jaga kesehatan, semangat puasanya.